Saya percaya teman-teman, saudara sekalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Saat ini, video ini dibagikan kepada kita semua adalah seorang murtadin cantik yang telah memberikan kesaksiannya, di mana dia adalah seorang Muslim yang dulunya mengenali Isa Al-Masih adalah seorang utusan, adalah seorang nabi yang tidak lebih daripada itu. Saat ini ia memberikan kesaksian ini. Ia bangga dan bersyukur bahwa setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia semakin kuat imannya. Ia semakin dikuatkan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Satu ayat firman Tuhan yang akan mendasarkan pembahasan kita pada saat ini. Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Sangat luar biasa teman-teman. Ketika kita mengikuti Yesus, kita percaya Tuhan Yesus akan memberi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mmm, aku bertanya lagi sama Tuhan gitu, "Tuhan, kenapa aku?" Gitu kan. "Kenapa aku yang harus mengalami perjalanan rohani seperti ini?" Gitu. "Kenapa nggak adik-adikku atau kakakku? Kenapa mereka mulus-mulus aja?" Gitu kan. "Kenapa mereka santai banget jalanin hidup, ya udah Islam-Islam aja," gitu kan. Terus dapet jodoh juga, satu iman gitu, satu agama gitu. Nah, kenapa harus aku? Aku kurang apa sih Tuhan gitu kan. Aku udah coba ikutin semua ajaran agama. Bahkan hal yang nggak wajib sekalipun kayak puasa sunnah gitu, aku jalanin gitu. Sholat yang di luar sholat 5 waktu, aku jalanin gitu. Tapi kenapa Tuhan gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa harus aku? Nah, Tuhan yang Maha Tahu kondisi kita ya teman-teman. Jadi kadang kita ngerasa kita baik-baik aja, tapi nggak tahu ternyata kita punya luka batin kah, luka emosi kah, luka pikiran nggak tahu gitu. Karena ya kita ini semua pilihan Tuhan dan kita bisa dibilang Tuhan memilih kita saat kita meresponi itu dengan benar, ya. Bener nggak? Bener ya. Nah jadi saat itu, eee, datanglah firman yang kayak gini, "Bukan orang sehat yang butuh tabib. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang sehat, bukan orang untuk benar, bukan untuk orang benar saja," gitu kan. "Aku ke sini untuk menyelamatkan orang yang sakit supaya mereka selamat," gitu. Itu jadi kayak, oh ini jawaban Tuhan kali ya untuk aku, mungkin memang ada hal yang harus diperbaikin dari diriku sendiri gitu. Ya udah di situ aku bilang, "Oke Tuhan, kalau emang Tuhan maunya aku ikut Tuhan, aku nurut." Tapi nggak mudah teman-teman, untuk bisa ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah, karena banyak banget intimidasinya, baik itu dari dalam ataupun dari luar, ya. Nah, jadi tuh maaf ya ini saya ngebaca komen-komennya lucu. Nah, jadi, apa ya, oke Tuhan. Nah, akhirnya saya mutusin untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi itu nggak mudah kan ya, banyak intimidasi dari dalam ataupun dari luar. Nah, akhirnya teman-teman, seiring berjalannya waktu saya belajar saya belajar saya belajar. Ada satu momen di mana saya dijauhin salah satu teman saya yang saat itu memang dia Kristen, dan dia itu guru sekolah minggu, berarti dia pekerja dan pelayan dong. Jadi menurut saya, eee, kemungkinannya kecil untuk dia bisa berpindah iman, ya. Tapi dia mulai menjauhi saya tanya kan, "Kenapa nih anak?" Gitu kan. "Kenapa ya Tuhan? Perasaan aku nggak ada masalah sama nih orang." Ya, terus akhirnya Tuhan jawab, "Tunggu aja bulan Maret." Gak tahu itu ada suara aja di kepalaku gitu kan, "Tunggu aja bulan Maret." Oke. Jadi saya tetap menikmati, firman-firman Tuhan, karena saya juga sedang dipulihkan kan ya. Jadi yang dari Desember itu saya ngerasa patah hati, patah arang, gitu, ngerasa depresi banget, padahal saya nggak tahu kenapa, tapi hanya pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gitu, saya mulai dipulihkan. Kenapa? Sampai supervisor saya di kantor bilang gini, "Nah, gitu dong, ke kantor pagi-pagi udah senyum, nggak ditekuk aja mukanya." Berarti kan memang kalau kita ada masalah di hati itu terpancar di wajah kita ya, teman-teman. Ya, akhirnya, di bulan Maret saya ngerasa ada keraguan. Saya ragu, habis itu saya, "Tuhan," gitu kan,
Bener gak sih ini jalannya Tuhan gitu kan? Bener gak sih aku harus ikut Tuhan gitu? Bener gak sih aku harus jadi orang Kristen gitu? Takut Tuhan, aku tuh takut gitu. Aku takutnya sesat, aku takut masuk neraka, aku nggak mau gitu kan. Nah terus yang ajaibnya teman-teman, di bulan Maret itu yang tadi aku dapat bisikan di bulan Januari tentang temanku ini, orang tuanya telepon saya mengabarkan kalau teman saya ini masuk Islam, jadi mualaf. Nah di situ langsung Tuhan, aku beneran nangis. Untungnya saat itu masih habis lockdown ya, jadi di kantor tuh dibatasin masuknya, nggak ada orang di situ. Aku bener-bener nangis yang kayak Tuhan, kenapa gitu kan? Kenapa sih kayak gini gitu? Pengen teriak tapi malu kan? Aku disuruh jadi orang Kristen gitu, aku mau ikut Tuhan, tapi temen aku malah masuk Islam gitu. Ini siapa sih Tuhan yang mau disesatin gitu? Aku nggak mau salah jalan gitu. Dan itu ada suara lagi, kayak karena wanita, dia bilang kayak gitu, karena wanita. Oke. Saya nggak mau langsung dia gini kayak karena cewek nih, nggak, saya nggak mau gitu. Nah akhirnya pada saat saya meragukan apa yang saya pilih gitu untuk ikut Tuhan Yesus, di situ Tuhan jawab lagi. Jadi sebelum ibadah di bulan Maret itu kan ibadahnya masih online ya teman-teman. Itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun kayak, "Tuhan," gitu, "ampuni aku Tuhan kalau aku masih ragu untuk ikut Tuhan," gitu. "Tapi kalau memang ini yang Tuhan mau, aku ikut Tuhan," gitu. "Tolong kasih saya peneguhan," gitu, "tolong kasih saya petunjuk lagi," gitu. Dan memang benar, Tuhan tuh beneran, apa ya, jawab gitu kalau kita peka gitu, kita tahu gitu. Nah, Tuhan ini kasih saya jawaban firman yang sama di tanggal 24 yang saya mutusin pertama kali. Ya, di ibadah saya bulan Maret itu. Jadi di situ gereja yang beda, pendeta yang beda ya, tapi firmannya sama. Berarti kan saya diteguhkan sama Tuhan untuk ikut Tuhan Yesus gitu ya. Makanya kenapa akhirnya oke Tuhan, aku ambil keputusan pribadi untuk ikut Tuhan gitu. Apapun resikonya nanti gitu, aku ambil. Ya jelas resikonya itu nggak mudah gitu, tapi Tuhan bilang kan, kita nggak akan dikasih pencobaan di luar kemampuan kita. Ya, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan selalu setia mendampingi kita gitu. Akhirnya saya ambil keputusan pribadi untuk ikut Tuhan. Tadinya saya nggak mau dibaptis sebelum orang tua saya tahu. Saya selalu nyari waktu buat ngomong sama orang tua saya, tapi selalu aja kalau belum waktunya Tuhan, itu Tuhan nggak kasih gitu ya. Jadi kita jangan maksain diri juga, maksain keinginan kita aja gitu. Tunggu waktunya Tuhan yang tepat, pasti Tuhan kasih waktu yang terbaik buat kita. Ya, karena kan kita harus jadi anak pembawa damai ya, karena bangga jadi anak Tuhan gitu. Nah, akhirnya saya tadinya nanti-nanti aja untuk ikut Tuhannya karena nggak mau dibaptis gitu ya, sebelum orang tua saya tahu iman saya. Tapi saya dapat firman yang kayak gini, orang mati bisa kok orang mati itu punya urusannya sendiri, gitu. Kalau kamu masih mentingin itu berarti kamu nggak layak buat aku. Aku nggak mau jadi yang nggak layak buat Tuhan. Dan saat aku harus menghadapi orang tuaku pun gitu, aku nggak mau dibilang anak durhaka, sedangkan firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu jika kamu ingin panjang umurmu di bumi. Nah, itu firman Tuhan, ya kan? Saya nggak mau saya jadi anak yang durhaka Tuhan, tapi kalau kayak gini caranya gimana? Saya harus apa gitu? Dan itu muncul firman lagi yang bilang kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, gitu, kamu tidak layak bagiku gitu kan ya. Nah, ayat di sini sebenarnya bukan nyuruh kita untuk kurang ajar sama orang tua, ya. Tolong ya teman-teman, jadi Terima kasih teman-teman semua. Akhir dari video ini saya mau katakan bahwa jika Tuhan yang memilih saudara, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan yang akan menjaga saudara. Oleh karena itu tetap berpegang teguh dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena itulah yang diinginkan Tuhan ketika Ia memanggil kita mengikut atau masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum bertobat atau percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Shalom buat kita semua.